Alhamdulillah bi ni'matil Islam wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pada malam ini kita lanjutkan pelajaran kita, yaitulah berkenaan dengan ma'rifatullah atau mengenal Allah. Kalau minggu-minggu yang lalu kita telah mengenal, yaitulah dengan jalan kita memperhatikan, kita memikirkan dan merenungkan tentang ciptaan Allah. Nah, setelah kita tafakkur, kita zikir dan tafakkur, ini jalan yang bisa kita tempuh agar Allah membukakan kepada kita tanda-tanda atau ayat-ayat Allah tentang kemahakuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana minggu yang lalu saya sudah menjelaskan tentang cara-cara mengenal Allah. Namun tidak ada salahnya kalau saya ulang. Untuk mengenal seorang pelukis atau yang ahli melukis, kita mesti melihat hasil karya lukisannya. Begitu juga jalan mengenal Allah ini adalah kita memperhatikan dan melihat ciptaan Allah. Nah, setelah kita memperhatikan dan melihat ciptaan-ciptaannya, insya Allah kita mulai mengenal atau terbuka jalan untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala.
kita akan bertemu dengan nama Allah. Kemudian kita akan bertemu dengan sifat-sifatnya Allah. Kemudian kita akan ketemu af'al. Dan yang terakhir adalah kalau Allah kehendaki kita ketemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini perjalanan kita untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Minggu yang lalu kita sudah mengetahui dan mengenal bahwa alam semesta ini ciptaan Allah dan Allah adalah sebagai pencipta. Yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kita untuk membaca, untuk memperhatikan, untuk merenungkan pada ciptaannya. Sebagaimana Allah firmankan, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Nah, pada ayat ini mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mau memperhatikan, mau memikirkan dan merenungkan tentang ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yaitu bagaimana onta diciptakan Allah. Nah, kalau minggu yang lalu saya belum menyampaikan bahwa kita akan bertemu dengan nama-namanya. Sekarang insya Allah saya akan sampaikan bagaimana kita bertemu. Yang pertama ketemu nama-namanya. Nah, sekarang kita perhatikan apana yang turuna ilal ibili kaifa khuliqat. Bagaimana onta itu diciptakan Allah. Kita perhatikan, kita pikirkan, kita renungkan. Kita akan bertemu dengan namanya apabila kita membenarkannya dan beriman kepada dayanya. Paham? Jadi untuk bertemu nama-namanya kita mesti
membenarkan dan mempercayai. Sebagaimana ucapan istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan jawaban kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana tak kala Nabi bersabda, intahaya Khadijah ahdun naum wa waha. Wahai Khadijah, habislah sudah waktuku untuk tidur dan istirahat. Faqad amarni Jibril, sungguh malaikat Jibril amarni memerintahkan aku an ad'uan nasu ilallah, agar aku mengajak manusia kepada Allah, wa ila ibadati, dan ibadah kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Faman dha, siapakah ya Khadijah yang akan aku ajak? Wa man za yastajib, dan siapakah yang akan memenuhi ajakanku ini? Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya, faman za adamu wa man za yastajib, siapa yang akan memenuhi ajakanku dan siapakah yang akan menjawabnya atau memenuhi ajakan Rasulullah. Qalat, maka Siti Khadijah menjawab, inni musaddiqatum bik wa mu'minatum bi rabbik, sesungguhnya aku membenarkan engkau dan aku percaya kepada Tuhan engkau. Ini jawaban istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Siti Khadijah, bahwa dia menyatakan bahwa aku membenarkan engkau wahai Rasulullah, wahai utusan Allah, dan aku percaya, aku beriman kepada Tuhan engkau Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengutus engkau sebagai Nabi dan Rasul. Setelah pengenalan ini, bahwa Allah yang menciptakan onta, Allah yang mengangkat langit, Allah yang memancarkan gunung, dan Allah yang menghamparkan bumi. Apabila kita membenarkan dan percaya, kita akan ketemu. Namanya Allah. Jadi awal insya Allah kita ketemu, namanya Allah. Sekarang kita membenarkan, tapi betul-betul membenarkan. Jangan ngelamun. Paham? Jadi kalau kita baca Al-Quran, Sadaqallahul Azim, Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Betul-betul membenarkan.
Kalau kita membenarkan dan percaya, maka kita ketemu nama Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Khaliq, yang menciptakan onta. Udah ketemu? Ketemu kan? Karena kita membenarkan, Allah bilang, hendaknya kamu perhatikan bagaimana onta diciptakan. Kita membenarkan, kau yang menciptakan onta. Berarti kita ketemu nama Allah daripada nama-namanya yang tersusun dalam Asmaul Husna. Lihat, ini nama-nama Wallahu allazi la ilaha illahu Ar-Rahmanur Rahim Al-Malikul Quddusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir Al-Khaliqul Bari'ul Musawwirul Ghafarul Qaharul Wahhabul Razaqul Fattahul Alim. Nah, tadi ketemu Al-Khaliq, Allah Maha Pencipta. Ketemu kita nama Allah, Allah Pencipta onta. Begitu kita perhatikan yang luar daripada diri kita, kalau kita perhatikan onta kan bukan diri kita. Nah, kalau kita perhatikan langit bukan diri kita. Perhatikan gunung dan bumi dihamparkan bukan diri kita. Kita lihat diri kita. Falyanzuril insanu mimma khuliq. Hendaknya memperhatikan mereka itu manusia, dari apa dia diciptakan. Khuliqa min ma'in, mereka diciptakan dari air yang terpanjang. Kalau tadi kita sudah menemukan bahwa Allah yang menciptakan sekarang kita lihat diri kita, Allah yang menciptakan kita manusia. Pak, udah ketemu namanya? Kalau kalian membenarkan dan percaya, kalian ketemu bahwa Allah sebagai pencipta manusia. Jadi kalau saya jalan, saya melihat manusia, saya katakan Allah pencipta manusia. Saya melihat onta, sapi, ayam, kambing, ikan, Allah pencipta onta, sapi, kambing, ayam, ikan, dan seterusnya. Paham sampai sini? Paham? Insya Allah. Benar Allah yang menciptakan kita. Benar. Kalau kita membenarkan, ketemu nggak namanya? Ketemu. Kemudian kita berjalan. Kalian melihat onta itu hidup? Hidup. Kalian melihat manusia hidup? Kelihatan enggak? Kelihatan manusia hidup.
Tumbuh-tumbuhan kalian lihat hidup. Begitu kita melihat ciptaan-ciptaannya hidup, yang sebetulnya bukan hidup, tidak lain kecuali dihidupkan oleh Allah. Jadi onta itu dihidupkan Allah. Manusia yang kita lihat hidup itu sebetulnya dihidupkan Allah. Tumbuh-tumbuhan yang kita lihat hidup itu sebetulnya dihidupkan Allah. Karena yang hidup hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang lain nggak boleh itu. Paham? Jadi kalau kita sudah berjalan sampai tingkat orang-orang alim, nanti kita akan melihat tidak ada satupun yang hidup. Tidak ada satupun yang hidup kecuali Allah. Maka Allah kasih tahu, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Mereka semua mati, mayit, dan mereka semua mati. Itu orang hakikat melihat, loh mati semua. Yang hidup hanya Allah. Esa enggak Allah? Esa. Orang dia sendiri yang hidup. Tidak ada makhluknya yang hidup kecuali Allah. Tetapi apabila kalian melihat makhluk-makhluknya ini hidup, itu bukan hidup tetapi dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka Allah berfirman, yuhyi wa yumiit. Allah hidupkan dan Allah mati. Sekarang kita ketemu namanya lagi, Allah yang menghidupkan. Ada namanya. Ada. Jadi kalau kalian melihat di sana, Allah yang menghidupkan Allah yang menghidupkan manusia. Allah yang menghidupkan tumbuh-tumbuhan dan seluruh makhluk. Sudah ketemu nama-namanya? Lumayan, 2 ketemu. Kemarin ada yang meninggal, ada berita yang meninggal. Ada. Kalau orang meninggal kita bilang apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi setiap ada yang meninggal kita bilang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Berarti orang itu mati atau meninggal. Begitu kita melihat onta itu mati, udah lihat onta mati belum? Belum. Kalau saya udah pernah. Waktu hari kurban saya lagi naik haji di Padang Arafah, itu orang potong onta, lehernya panjang, mati deh. Ya, onta mati. Tapi kalau orang meninggal banyak kita ketemu tetangga. Nah, di situ kita ketemu lagi namanya. Kalau tadi yang menghidupkan muhyi, sekarang kita ketemu al-mu'min, Allah yang memati. Berapa kita sudah ketemu nama-nama Allah? 3. Al-Khaliq, Al-Muhyi, Al-Mu'min. Nah, 3. Paham? Mau nggak nih ketemu Allah? Oh. Ya, makanya ngaji nggak boleh tangguh. Nggak boleh tangguh. Sampai bila perlu sampai kepada Allah.
Untuk sampai kepada Allah harus lewati dua penghalang besar. Apa tuh? Akhirat. Harus lewati dunia dan lewati akhir. Baru kita ketemu pemilik dunia dan akhirat. Nah, begitu ketemu, wujuhu yawma idzim musfirah dahikatum mustabsirah. Wajah-wajah pada hari ini bergembira. Atau di lain ayat, wujuhu yawma idzim musfirah nadira. Wujuhu yawma idzin nadira ila rabbiha nadira. Wajah-wajah pada hari ini berseri-seri kepada Tuhannya. Dia melihat. Jadi wajah-wajah ini melihat Tuhan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, al-ihsan anta abudallaha ka'annaka tarahu. Ihsan itu adalah kita mengabdi, menyembah Allah seolah-olah kita melihat Allah. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Jika kau tidak melihat Allah, sesungguhnya Allah melihat kau. Nah, ini perjalanan-perjalanan untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tadi kita harus melewati dua penghalang besar, yaitu dunia dan akhirat. Apabila kita dapat melewati dunia ini, kita akan ketemu akhirat. Betul? Tapi kalau orang awam nih, ingin ketemu akhirat, mati dulu. Kalau dia mati, berarti dia tinggalkan dunia. Kemana dia? Akhirat. Ke negeri akhir. Kalau orang sudah mati, ngelihat nggak dia surga neraka? Iya. Ngelihat. Tapi kalau masih hidup, udah dilihat belum akhiratnya? Dikit. Akhiratnya ngelihat sedikit. Ada orang bilang, oh dunia itu sementara, akhirat itu selama-lama. Ini orang apa sudah nyampe ke akhirat, makanya dia tahu aku udah nyampe apa belum. Kenapa mengerti dunia ini sementara, baru kita tahu kalau kita sudah sampai di akhir. Berarti orang mengerti tentang dunia ini setelah dia tahu akhir. Contoh, kalau onderdil, tahu gak onderdil? Kalau bikinan Taiwan asli atau palsu gak? Kalau onderdil bikinan Taiwan katanya imitasi atau palsu. Yang asli bikinan mana? Bikinan Jepang. Saya mau tanya, kalau belum pernah lihat
onderdil bikinan Jepang yang asli, belum pernah lihat yang asli. Tahu nggak dia yang palsu ini? Belum tahu. Nggak tahu? Yakin? Yakin. Ya mana tahu? Orang yang aslinya Iya. belum lihat. Tetapi kalau aslinya dia lihat, ketahuan nggak ini yang palsunya? Tahuan. Ketahuan. Sama juga kalian ingin kenal ulama pewaris Nabi. Kalau kalian sudah kenal ulama yang asli pewaris Nabi, kalian tahu ulama-ulama paham nggak? Ulama-ulama Jadi syarat kenal ulama pewaris Nabi itu, jadi kita kenal dulu ulama pewaris Nabi, baru kita tahu mana ulama yang asli, mana ulama yang palsu. Atau ulama warasatul anbiya atau ulama syu. Paham? Ini perbedaannya. Nah, begitu juga untuk mengenal dunia ini harus kenal akhirat. Kalau akhiratnya belum tahu bagaimana? Kita ngomong dunia sementara, akhirat kekal. Dari mana tahunya? Betul nggak? Kalau kita belum lihat akhirat. Nah, kebanyakan orang awam dia belum jadi syarat kenal ulama pewaris Nabi itu, jadi kita kenal dulu ulama pewaris Nabi, baru kita tahu mana ulama yang asli, mana ulama yang palsu. Atau ulama warasatul anbiya atau ulama syu. Paham? Ini perbedaannya. Nah, begitu juga untuk mengenal dunia ini harus kenal akhirat. Kalau akhiratnya belum tahu bagaimana? Kita ngomong dunia sementara, akhirat kekal. Dari mana tahunya? Betul nggak? Kalau kita belum lihat akhirat. Nah, kebanyakan orang awam dia belum dicabut nyawanya dulu, baru ngeli. Kalla idza balagatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun. Tidak, sekali-kali tidak, kecuali nyawa kamu sudah ada di tenggorok. Nah, begitu sudah dicabut sampai tenggorokan, berarti sudah sudah nggak diterima lagi mau taubat. Paham? Nah, kalau nyawanya masih di perut, masih diterima nggak taubatnya? Masih. Tapi kalau sudah di tenggorokan, nggak bisa. Udah nggak bisa. Itu dia mulai ngelihat Kalau sudah melihat akhirat, ngerti nggak bahwa dunia ini sementara? Jadi untuk mengetahui dunia ini sementara, harus lihat akhirat. Jangan main ngomong aja kita. Dia kan paham. Oleh sebab itu jangan berhenti berjalan. Umpama kita baru tahu dalil nih, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidaklah kehidupan dunia ini hanyalah menipu dah. Dari mana kita tahu? Dari mana kita tahu? Setelah kita lihat akhirat. Mau lihat akhiratnya? Mau
Makanya cepet-cepet ya yakin. Harus punya alatnya. Kalau nggak yakin kelihatan nggak? Nggak kelihatan. Tapi kalau yakin, insya Allah. Kalla law ta'lamuna ilmal yakin latarawunnal jahim thumma latarawunnaha ainal yakin. Harus ya yakin. Sahabat-sahabat yakin nggak? Yakin. Makanya kelihatan. Akhirat itu kelihatan sama mereka. Tapi harus ya yakin. Maka wabil akhirati hum yuqinun. Dengan akhirat mereka yakin. Maka Aisyah bercerita kepada Rasul, ya Rasulullah, seolah-olah aku melihat ahli surga itu saling berkunjung dan ahli neraka itu sedang menjerit, sedang bisik. Diam, kata Rasulullah, tetaplah kau sudah melihat. Sudah melihat. Begitupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, "Lau ra'aitum ma ra'aitu." Kalau kamu semua melihat apa yang aku lihat, la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsiran. Apa kata Rasul? Kalau kalian semua melihat apa yang aku lihat, berarti Nabi lihat. Kamu sedikit tertawa dan banyak menangis. Perlu nggak ngelihat sono? Ya perlu, ngelihat akhirat itu perlu. Supaya kita bisa tahu dunia ini sebentar atau tempat sendagu. Kalau kagak ngelihat dari mana tahu kita? Betul. Ya. Jadi sabar-sabar mengucapkan itu. Dunia sementara, akhirat ke sabar. Tahu dalil belum tentu mengerti. Contoh, anak-anak dapat dalil dari ibunya. Wahai anakku, api itu panas. Jadi begitu kita tanya, wahai anak, apa pemahaman kamu tentang api? Menurut dalil dari ibu saya, api itu panas. Apakah ini anak paham? Belum paham dia. Jadi tahu dalil belum tentu paham. Kapan ini anak paham? Setelah tersentuh api dia. Begitu kesentuh api, wih, panas katanya. Ya. Akhirnya si anak ini lupa dalilnya juga, ngerti bahwa api itu panas. Paham? Oleh sebab itu, yang ingin tahu dunia ini sebentar, kenali dulu akhirat. Nanti setelah Allah kasih alatnya, yaitu yakin. Pertama ilmun yakin. Kedua ainun yakin. Ketiga hakul yakin. Keempat kamalul yakin. Siapa sudah diberi Allah keyakinan, insya Allah bisa lihat itu akhirat. Itu juga kalau Allah izinkan, betul nggak? Karena yang punya Allah tentu harus diisi izin Allah. Maka Allah perintah,
wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Wa'bud rabbaka, sembah Tuhanmu, mengabdi kepada Tuhanmu sampai kamu yakin. Sampai yakin. Kalau belum dicabut nyawa udah ngelihat, enak nggak kita? Enak, gagah jalan menuju kepada Allah. Tapi kalau belum gagah lihat, kali ini kadang-kadang malas-malasan. Apa iya katanya? Apa iya? Betul nggak? Tapi kalau ngelihat, la ilaha illallah, itu hebatnya ahli akhirat. Saya mau nanya, sahabat-sahabat Rasul udah lihat semua belum? Pada kali. Nah, makanya mereka sudah nggak sayang dia punya harta. Sayang yang di sisi Allah. Dia nggak sayang nyawa mereka, sayang yang di sisi Allah. Ada orang mau korbankan harta, nyawanya, kalau kagak ngeliat? Nggak ada. Ada nggak? Nggak ada. Susah kan cari. Tapi kalau udah ngeliat, Banyak. Kalau sudah ngeliat akhirat, dunia ini nggak kelihatan. Paham? Kan begitu syair yang saya bikin. Kalau melihat akhirat, dunia kagak kelihatan. Dunia hilang, lenyaplah sudah. Akhirat menjelang, menampakkan indah. Dunia akhirat hilang semua, musnah semua. Menghadap hati kepada Allah. Kenapa kok dunia bisa hilang? Lah, ingat kisah ini nggak? Siti Zulaiha. Ingat nggak? Istrinya Nabi itu, istrinya pembesar Mesir. Ingat nggak kisahnya? Begitu lihat Nabi Yusuf alaihissalam, kelihatan nggak suaminya? Kagak kelihatan. Kenapa? Yang nampak itu adalah Nabi Yusuf alaihissalam. Paham? Wah, ribut ini istri-istri pembesar. Bro, katanya begini, bawi itu aja katanya itu, istrinya itu. Dikata, diundang. Ayo sini gitu. Ini rame orang sekota ngomongin istrinya pembesar Mesir. Akhirnya disiapkan pisau yang tajam, buah-buahan. Begitu Siti Zulaiha kasih kode, silakan ini buah-buahannya dimakan, dikupas, diiris. Begitu dikupas, diiris, baru Nabi Yusuf alaihissalam dikeluar. Begitu lihat Nabi Yusuf, sudah tidak terasa lagi tangannya ini diiris sama siapa? Sama pisau. Karena takjub melihat Nabi Yusuf alaihissalam. Begitupun orang yang diperlihatkan akhirat itu, mereka lupa dengan dunia ini. Paham? Sampai sini? Paham. Tapi saya bilang jangan berhenti. Kalau sudah sampai akhirat jangan berhenti. Kenapa? Nah, kan ceritanya ketemu yang menciptakan dunia dan akhirat. Kalau udah ketemu, hilang gak deh? Coba, indahan mana? Indahan ciptaannya apa indah sang pencipta? Indah sang pencipta. Paham nih perjalanan orang
menuju kehadiran Nah, baru saya berdendam. Apa dendangannya? Ya Allah, Tuhanku, ku ingin bersamamu, rindunya hati ini dapat aku bertemu denganmu. Ya Allah, Ya Allah, angkatlah semua hijabmu, terbuka rahasia, ku dapat memandangmu, Tuhanku. Ya Allah, apabila langit telah pecah nanti, kiamat pun terjadi. Apabila berakhirnya dunia ini, Engkau Raja sendiri, senangnya hati ini dapat aku bertemu denganmu. Ya Allah, denganmu. Ya Allah. Paham? Dunia segala urusan ini yang menghijab manusia. Akhirnya mereka lepas daripada urusan dunia. Akhirnya mereka melihat akhir. Mereka tidak mau berhenti karena mereka sudah menetapkan tujuan mereka yang banyak dikenal ucapan-ucapan para sufi, orang-orang yang ingin ketemu Tuhannya. Ilahi, Tuhanku, Anta maksudi, Engkau tujuanku, waridolkan matlubi. Jadi kalau sudah sampai di akhirat, mereka tidak mau berhenti karena mereka ingin menuju kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah Allah izinkan, mereka dapat bertemu. Nah, kalau sudah dapat bertemu, habislah perjalanan. Di sana tidak ada bentuk, tidak ada rupa, tidak ada warna. Apa yang dapat digambarkan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "A'dadtu li ibadiyas sholihin." Kata Allah, aku siapkan untuk hamba-hambaku yang soleh ma'ainun ra'at, apa-apa yang belum pernah dilihat oleh mata, wala uzunun sami'at, dan tidak pula didengar oleh telinga, wala khatar biqalbil bahkan tidak pernah terlintas di hati. Ini yang disiapkan Nah, setelah mereka sampai kepada Allah, baru dia tahu, baru dia mengerti bahwa dia nggak punya ilmu, dia nggak punya kekayaan, dia nggak punya kekuatan, dia tidak punya
daya dan lain-lain. Semuanya milik Allah. Akhirnya setelah mereka mengenal, mereka jadi takut kepada Allah karena semua ketentuan itu ada di tangan Allah. Jadi mereka takut. Nah, orang-orang yang sudah sampai kehadirat Allah ini orang-orang ahli ma'rifah. Inilah yang kata Allah, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya itulah ulama itu cirinya takut sama Allah. Kenapa? Karena sudah tahu, sudah kenal. Allah Maha Kuasa, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, Allah yang mengatur alam semesta, dan nasibnya tergantung kepada Allah. Akhirnya mereka jadi takut. Begitu dia melihat segala nikmatnya yang diberikan. Tadi kita habis tafakur. Yang menciptakan kita Allah. Yang menghidupkan kita Allah. Yang kasih makan kita Allah. Yang kasih minum kita Allah. Yang menjadikan Islam kita Allah. Yang ngasih pakaian kita Allah. Yang menyiapkan tempat tinggal kita Allah. Itu kendaraan punya siapa? Allah. Punya Maka Allah berfirman, فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Maka nikmat Tuhanmu yang mana yang kau dustakan? Tidak semua kurnia, rahmat, nikmat diberikan kepada hambanya. Kita bisa melihat, kita bisa mendengar, kita bisa berjalan, kita bisa memegang, semuanya pemberian Allah. Makin lama makin kenal sama Allah, akhirnya cinta sama Allah. Lah kalau ada kita bilang cinta tapi nggak kenal Allah, itu benar nggak? Pas nggak? Nggak bisa, kenal dulu. Benar nggak? Kenal dulu baru cinta. Kenal dulu baru takut. Ini untuk orang-orang yang pangkatnya, yang sudah derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu. Tapi malam ini bersyukur kita ketemu nama-nama Allah. Lumayan nggak? Lumayan. Tadi makan nasi nggak? Makan. Pakai ikan nggak? Aku pakai daging. Ayam, ada pakai ayam, ada pakai. Saya mau nanya, itu nasi yang tumbuhkan siapa? Allah. Ikan yang Allah ciptakan? Allah. Ayam tadi yang kalian makan? Allah. Dari Jadi semua yang kita dapat tadi, apa namanya itu? Rezeki dari Allah. Maka Rasulullah ajarkan kita doa, Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina azabannar. Ya Allah, berilah keberkahan pada kami pada apa yang Engkau rezekikan kepada kami, dan jauhkanlah kami dari siksa api neraka.
Nah, jadi tadi makanan tadi apa tuh namanya? Rezeki. Oh, rezeki dari ketemu nggak nama Allah Ar-Razzaq yang maha memberi rezeki? Paham? Ketemu namanya? Ketemu. Alhamdulillah, 4 nama Allah yang ketemu, ya kan? Saya dulu punya HP. Itu tahun berapa? Belum banyak yang punya HP yang model sekarang yang nggak pakai kabel. Saya punya Motorola. Saya beli dulu 11 juta itu. Jadi saya tenteng, orang bingung kok bisa nelpon katanya. Bisa nelpon, tapi nggak pakai kabel. Karena yang tahu kebanyakan orang nelpon pakai kabel. Tapi saya bawa itu handphone Motorola itu nggak pakai kabel. Katanya hebat gitu. Katanya yang hebat yang bikin handphone. Betul nggak? Betul. Setahun 2 tahun muncul lagi HP yang bagus lagi. Wah, ini mah katanya bisa SMS, bisa nulis segala macam. Hebat benar sekarang ya. Paham nggak? Begitu muncul lagi, loh, ini HP bisa ngomong berhadapan apa tuh yang HP yang 3G ya? 3G. Ya kan? Wih, hebat benar. Jadi orang ngomong bisa berhadapan. Kalian bilang yang bikinnya hebat. Emang yang ciptain yang bikin siapa? Allah. Yang kasih ilmu yang bikin HP siapa? Allah. Nah itu kalau kalian perhatian, walaqad zayyana samaa'a dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lis-sayatin. Demi sesungguhnya kami hiasi langit dunia itu dengan bintang-bintang atau planet. Berapa banyak tuh planet? Nggak kehitung. Ilmuwan aja nggak sanggup ngitungnya, bermiliar-miliar itu planet yang ngapung-ngapung di angkasa. Muter dia, kayak bumi muter ya, langit muter. Jadi Allah hiasi langit dunia itu dengan bintang-bintang. Ada bulan, ada matahari. Hebatnya. Yang hebat siapa? Yang pintar siapa? Allah. Allah. Ketemu nggak namanya Allah? Yang maha pintar. Ar-Rasyid. Allah yang maha pintar. Kalau begitu ada ilmunya. Berarti ketemu lagi namanya Al-Alim. Allah maha berilmu. Ilaha illallah. Sudah banyak kita ketemu namanya. Satu-satu kita berjalan, insya Allah satu-satu namanya kita bertemu. Paham? Tapi jangan berhenti, udah ketemu namanya berhenti deh. Jangan jalan terus sampai ketemu sifat-sifatnya Allah. Jangan berhenti lagi, jalan lagi, ketemu af'alnya Allah. Jalan lagi, ya ketemu dianya. Insya Allah. Tapi dengan syarat ada satu, kecuali diizinkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah kita berbahagia. Pelajaran malam ini adalah kita di samping mengenal Allah juga bertemu dengan nama-namanya Allah Subhanahu wa
Oleh sebab itu Asmaul Husna ini dihafal. Siapa yang hafal? Belum. Saya pernah hafal, lupa lagi. Tinggal separuh. Dihafalin lagi, hafal lagi. Lupa lagi, tinggal 60%-nya. Dihafalin lagi. Jadi kalau lupa, diulang-ulang sampai nama-nama Allah kita kenal. Setelah kita kenal, nanti kita ketemu nama-nama Allah. Nah, tadi kita sudah ketemu namanya Al-Khaliq, yang Maha Pencipta. Terus Al-Muhyi, yang Maha menghidupkan. Yang terus ketemu Al-Mumit, yang mematikan. Terus Ar-Razzaq, yang Maha memberi rezeki. Terus Ar-Rasid, yang Maha pintar. Terus Al-Alim, yang ketemu, yang Maha berilmu. Allah Subhanahu. Itulah Tuhanku dan Tuhan kalian, Allah Subhanahu. Seneng gak ketemu Allah Subhanahu wa ta'ala? Allah, aku bersaksi, Allah Tuhanku, aku bersaksi, Muhammad Nabiku, aku bersaksi, Islam agamaku, aku bersaksi, Muslim saudaraku, aduk salamnya bertuhan Allah, aku mengikut utusan Allah, aduk salamnya bernabi Muhammad, itulah jalan untuk selamat. Allahu Rabbi, ampuni kami. Allahu Rabbi, sayangi kami. Allahu Rabbi, kuatkan kami. Allahu Rabbi, pengikut Nabi. Bagaimana? Senang bertuhan Allah? Senang. Senang bernabi Muhammad? Senang. Senang beragama Islam? Senang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, "Zaqatul iman man radiya billahi rabba wa bil islam dinan wa bi Muhammadin nabiyya." Akan merasakan nikmatnya iman siapa yang puas, siapa yang ridho bertuhankan Allah. Siapa yang puas, siapa yang ridho bernabikan Muhammad. Siapa yang puas dan ridho beragama Islam. Aduh salam utusan Allah, aduh salamnya Nabi Muhammad, itulah jalan untuk selamat.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, mudah-mudahan malam hari ini kita diberikan ilmu yang bermanfaat dunia wal akhirah. Ya, saya rasa pengajian kita malam ini kita cukupkan dulu. Ya, alhamdulillah sudah ketemu nama-nama Allah. Insyaallah kalau izinkan kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma laka aslamna wa bika amanna wa alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir. Allahumma shrah sudurana wa nawwir qulubana wa tammim salihati a'malana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tada' lana dhanban illa ghafarta wa la hamdan illa farajta wa la maridan illa shafaita wa la mayyitan illa rahimta wa la hajatan illa qadaitaha wa yassartaha fayassir umurana wasrah sudurana wa'tim bisalihati a'malana. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma hdi sababal muslimin. Allahumma hdi nisa'al muslimin. Allahumma ansuril mujahidin. Allahumma ansuril mujahidin alladzina yujahiduna fi sabilik. Allahumma ansurhum. Allahumma ansurhum. Ya Allah, tolonglah mereka ya Allah. Allahumma arhamhum. Rahmati mereka ya Allah. Wasabbit aqdamahum. Mantapkan pendirian mereka ya Allah. Allahumma ansurna. Tolonglah kami. Tolonglah kami umat Islam ya Allah. Tolong kami umat Islam ya Allah. Anta waliyuna. Engkau pelindung kami di dunia dan di akhirat. Allahumma atilana. Lindungi kami ya Allah. Tahta dilli arsyika. Yauma la dilla illa dilluka. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbana wa atina ma wa'adtana
على رسلك ولا تخزنا ولا تخزنا يوم القيامة إنك يا الله لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. هدانا الله وإياكم أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.